Al-Fatihah biniyatil futuh wal munuh wa rusuh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi wa ruh wa ila hadrati masyayikhina wal muallimina fid din wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddithin wal qurra wal mufassirin wa sadati sufiyatil muhaqqiqin wa ahli turuqi al-musilati ajma'in wa summa ila jami'il musannifina wa muallifina al-kutubi allati ta'allamnaha wa 'allamnaha khususan muallifi hadzal kitabi al-qutbil ilmi Abi Hamid ibn Muhammad ibn Ahmad al-Ghazali at-Tusi wa syarihihi Abdul Muhti Syekh Muhammad Nawawi ibn Umar al-Jawi al-Bantani radhiyallahu anhum wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wala tastaghil ilal asri illa bita'allumi ilmin aw i'anati muslimin aw qira'ati qur'anin aw sa'yin fi ma'asin litasta'ina bihi ala dinika. Dan urutan berikutnya jamaah sekalian yang dituntun oleh Hujjatul Islam Imamul Ghazali di dalam mengisi waktu-waktu hidup kita di siang hari setelah menyelesaikan kewajiban sholat fardu, yaitu sholat zuhur. Setelah selesai sholat, maka kemana kita? Bagaimana keadaan kita? Kata beliau, wala tastaghil, dan janganlah engkau menyibukkan diri ilal asri, sampai waktu asar. Jadi dari zuhur ke asar tidak ada kesibukan yang kita lakukan illa bita'allumi ilmi, kecuali belajar ilmu. Illa bita'allumi ilmin, kecuali nyari ilmu. Habis zuhur ke asar bisa dikatakan oleh Syekh Nawawi dengan menghadiri majelisnya mudarris. Majelisnya sekarang itu kan banyak kajian ba'da zuhur ya, kajian ba'da zuhur. Kita isi waktu kita untuk masuk ke mudarrisul, ke majlisul mudarris. Sekarang mah enak tuh, di masjid-masjid diadakan kajian ba'da zuhur ya. Tapi cari-cari guru juga, cari-cari guru. Terus ada yang ngisi juga, cuma ngaco ngisinya. Ngisinya ngaco, mazhabnya lain, akidahnya lain. Jadi pilih-pilih juga. Atau kalau tidak ketemu majlis mudarris, mutola'ati kutub, yaitu mengulang-ulang kembali pelajaran-pelajaran kita, diulang-ulang, dilihat-lihat pelajaran yang telah kita terima, namanya ditelaah kembali, diteliti. Itu yang disebut dengan mutola'ah. Mutola'ah itu adalah meneliti, benar enggak ini tangkapan kita soal ilmu. Atau kalau tidak bertemu keduanya, ngaji nggak ada gurunya, atau tidak sempat untuk mutola'ah kitab, mutola'ah kutub ya, mentelaah kembali ilmu kita, pelajaran kita,
au i'anati muslimin, atau kata Imam Ghazali, lakukan olehmu untuk menolong sesama muslim, menolong saudara kita. Sehingga kata Nabi, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Kata Nabi, Allah akan selalu menolong pada hambanya selagi hambanya menolong saudaranya. Prinsipnya gampang tuh Pak. Kalau pengen ditolong Allah, nolong saudara kita. Nanti ada saudara yang disebut ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, ukhuwah Watoniyah, ukhuwah Qorobatiyah. Jadi persaudaraan antara kerabat kita, kandung kita. Ada persaudaraan sesama muslim. Yang dimaksud ini persaudaraan sesama tolong tuh kalau orang muslim kesusahan, tolongin tuh di waktu itu tuh, di waktu zuhur ke asar ya, di waktu zuhur ke asar. Cari kira-kira siapa yang butuh pertolongan. Yang jadi masalah gimana nolongin orang, kita aja susah. Kalau yang susah berarti minta tolong, kan gitu ya. Yang bisa, yang mampu nolong, yang agak mampu ditolong, minta tolong. Jadi minta tolong orang boleh, tolongin saya ya. Karena ada yang menolong dan ada yang ditolong. Begini Bapak sekalian, ada satu tambahan yang menarik dari hadis Nabi SAW ya, tentang bab menolong sesama nih. Kata Nabi, man masya ila hajati akhihi kana lahu khairan lahu ya min i'tikafi asrosinina. Menolong saudara yang punya hajat, yang punya apa? Yang punya hajat. Catatannya nih, kodenya yang punya hajat ya. Kalau yang kagak punya hajat mah nggak masuk kategori. Menolong saudara kita yang punya hajat sampai hajatnya terpenuhi itu lebih baik daripada iktikaf 10 tahun lamanya. Iktikaf di masjid 10 tahun itu lebih utama membantu saudara yang punya hajat sampai hajatnya selesai. Ya tergantung hajatnya. Apa utang sama orang belum singgup bayar, kita yang bayarin ya. Apa dia punya hajat, mau acara air nggak punya, kita bantuin. Tenda belum punya, kita yang pasangin. Pokoknya yang dia perluin. Kadang-kadang kita ngasih tidak sesuai dengan keperluan. Orang perlunya air, kita kasih jeruk. Orang perlunya jeruk, kita kasih air. Namanya nggak sesuai kebutuhan. Nah itu pahalanya gimana ya? Pahalanya nggak dapat. Yang didapati kata Nabi, man masya, siapa yang berjalan keluar dari rumah kemudian dia menuju kepada hajati akhihi, keperluan saudaranya yang punya hajat, dia bantu hajatnya, itu lebih baik daripada iktikaf 10 tahun. Apa timbangannya iktikaf 10 tahun? Bandingannya kata Nabi, man iktakafa yauman libtigha'i wajhillah. Siapa yang iktikaf di masjid ini di Asidikiyah, dia iktikaf sehari, tapi tujuannya ibtigha'a wajhillah, ibtigha'a lillah, yaitu mencari keridhaan Allah. Bukan tujuan apa-apa dia iktikaf karena mencari ridho Allah. Itu berapa lamanya? Seharian. Dia iktikaf dari mulai subuh sampai ketemu maghrib, atau subuh ketemu subuh lagi. Itu namanya iktikaf. Kata Nabi, ja'alallahu bainahu wa bainan nari thalatha khondakin. Satu kali iktikaf sehari semalam di masjid ini, biar kita ngerti ini keutamaannya iktikaf. Sehari iktikaf itu pahalanya Allah akan jadikan bagi dia dan neraka ya, bagi dia dan neraka dibatasi dengan 3 tingkat, 3 tangga. Jadi neraka sama dia ada dibatasin, dipisah dengan 3 tangga. Satu tangganya nih
itu antara dia dan neraka sejauh jarak masyrik wal maghrib, timur dan barat. Jauh apa jauh Pak? Insya Allah. Kalau kita ke Jawa Timur, ujung Jawa Timur apa itu ujung Jawa Timur? Banyuwangi. Dari Banyuwangi masih kita lihat ada arah timur nggak? Masih terus. Ke Lombok. Di Lombok masih ada timur lagi nggak? Masih. Kagak putus-putus. Satu hari semalam kita iktikaf hanya mencari ridho Allah, itu Allah akan jadikan baginya antara neraka dan dirinya dibatasi, ya, dipisah dengan 3 tingkatan. Satu tingkatnya sejauh masyrik wal maghrib, timur dan barat. Itu kalau kita menolong kebutuhan hajatnya saudara kita, itu pahalanya 10 tahun iktikaf. Wah, kayak apa itu dah, sama neraka mau udah jauh-jauh kelap pelit dah. Saya bilang masyrik wal maghrib aja udah kelap pelit. Nah ini jutaan kelap pelit. Itu ngebantu hajatnya saudara kita. Nah ini biar kita tergugah nih. Enggak sepele tuh pahala sekedar membantu. Cuman prinsipnya sesuai dengan hajat Pak. Jadi lihat-lihat dulu nih. Makanya kalau mau bantu saudara kita, tetangga kita tanya perlunya apa gitu. Perlunya apa, jangan tuh gua kirimin jeruk. Kata yang punya hajat, asem kali jeruk mulu. Lah ini udah jeruk mulu, nih jeruk kan gitu ya. Mau dikemanain nih jeruk? Maka yang bener tanya tuh. Nanti kan yang punya hajat nyebut kan, oh saya perlu ini yang belum tuh. Itu yang kita tutup, itu yang pahalanya senilai 10 tahun orang iktikaf. Ya gampangannya kita ngasih apa, pastel ya, pastel 50 biji. Emang ini yang gua tunggu-tunggu, pastel yang belum ada. Jangan main kirim-kirim aja kan. Kita delivery isinya pastel lagi, begitu dibuka pastel lagi. Nah lu, ya udah keperluannya udah nggak ada kan. Jadi hajatnya udah selesai, ya, itu nggak ketemu tuh. Maka yang benar nanya, lu perlu apa yang bisa dibantu kan gitu ya. Nah ini yang benar nih, ya, yaitu kegiatan kita setelah zuhur sampai waktu asar, yaitu termasuk kalau tidak adalah membantu orang Islam, membantu Muslim, ya. Atau kalau tidak juga au qiraatil Quran atau tadarus Quran tuh waktu-waktu untuk mengisi dari zuhur ke asar, buka Quran tuh. Nah, atau kalau tidak buka Quran, pilihan berikutnya random ya, catatannya adalah ausahin fi ma'asin, atau bergerak untuk mencari ma'isyah. Ma'isyah itu adalah kebutuhan hidup. Ya, kebutuhan ya, yang berikutnya kalau tidak baca Quran, tidak membantu orang, tidak, gimana saya mau membantu? Kita juga masih perlu. Kalau begitu cari itu zuhur ke asar. Zuhur ke asar makanya yang disebut dalam surah An-Naba, wa anna nahara wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila ma'asa wa ja'alna nahara ma'asya wa banaina fawqakum sab'an sidada. Jadi Allah jadikan tidur itu subatan, nauma subatan, untuk istirahat badan kita. Perlu tidur Pak, ya tidur perlu buat nyegerin badan biar fresh. Kemudian wa'an waja'alna laila libasa, malam tuh untuk istirahat, berkumpul-ngumpul kayak begini-gini nih, waktunya malam bagus. Ada nasi uduk apa gitu. Jangan-jangan dimakan Batman lagi. Begitu dibuka bukan nasi uduk, pecah telur ya. Taunya lengket. Apa namanya? Ketan. Ini malam begini nih, tapi jangan siang begini. Siang begini, waduh, ya. Ya kalau siang begini mah habis begini makan kenyang rebahan kan gitu ya.
bukan waktunya. Ini malam boleh begini. Ya jangan malam ke pasar, udah kagak ada yang ke pasar malam makan ya, karena emang untuk libasa, ya untuk untuk beristirahat. Wa aja'alna nahara ma'asya, dijadikan siang untuk ma'isyah, mencari ma'isyah, keperluan hidup kita. Ya itu di waktu siang tuh cari tuh, ya persisnya di waktu zuhur sampai asar. Untuk apa kita mencari? Ya bekal hidup, untuk mencari keperluan hidup, litasta'ina bihi, agar dapat membantu, litasta'ina agar dapat bisa membantu bihi, sebab ma'isah atau ma'asi, yaitu ala dinika atas agamamu. Jadi mencari keperluan hidup, kebutuhan hidup untuk membantu untuk membantu agama. Sebab orang kalau melupakan kehidupan, kebutuhan hidup untuk agama, maka bukan agamanya benar, justru agamanya jadi kambing hitam. Laki gua sekarang aneh, ya ini gara-gara dia ngikut pengajian, beras habis, ikut pengajian minyak kagak punya. Ya ini pengajiannya sesat. Pengajiannya apa Pak? Sesat. Ada orang ikut ngaji mulu, terus listrik kagak bayar-bayar, terus antena TV sekarang apa? Setbox ya, kagak kuat beli. Wah berarti ngajinya sesat nih. Ngajinya iya dong. Padahal mencari kehidupan agama untuk kehidupan dunia, kebutuhan hidup untuk membantu agama. Jadi agama itu yang mendorong suksesnya adalah ma'isyah, karena kehidupannya udah mapan. Ya, ngerti nih Pak ya. Jadi jangan salah thariqah nih Pak. Ada orang namanya salah thariqah. Dia memilih tajrid itu jalan ke agama, tapi melupakan dunia itu namanya tajrid. Yang begini boleh Pak, bukan nggak boleh, malah bagus disuruh. Tapi kalau udah punya kontrakan 100 pintu, Bapak punya kontrakan berapa? Belum ada ya Pak? Terus mau ngaji mulu, kontrakan belum punya. Ya anak mangap begini nih kayak kamu Jair, bini mangap nyap, emang salah kita namanya. Itu yang disebut mengkambing hitamkan agama, salah jalan kita. Maka di siang hari aja kalau maisahnya belum cukup, kebutuhan dunia kita, keperluan dunia kita belum terpenuhi, nggak boleh tajrid dulu. Saya suka ngomong sama orang-orang kaya yang udah punya ruko, rumahnya gedong, rukonya udah banyak banget, masih ke pasar aja. Saya bilang hati-hati engkau, nanti akan tersesat dengan dunia, tersesat dunia. Kalau yang begitu tuh Pak, mestinya udah pensiun, rumah gedong, ruko ratusan, ruko puluhan lah, itu mestinya udah nggak nyari lagi. Nah dia mesti tajrid tuh, mesti daras Quran, baca Quran, terus ngaji, ya kan, ngaji, silaturahim, wirid, itu aja kerjaannya udah sehari-hari begitu. Karena kenapa? Karena duit udah di depan mata, Tapi kalau yang belum punya makom begitu, suruh nyari. Makanya di sini Imam Ghazali jelas, di siang hari waktu zuhur ke asar itu disuruh nyari ma'isyah. Tujuannya untuk litasta'ina bihi ala dinika, untuk menolong agama kita. Maka di kalangan ahli-ahli agama juga dia mesti berhati-hati. Ya berhati-hati. Musuhnya, lawannya para ulama, para kiai, para guru itu, yang musuhnya adalah godaan duniawi, kebutuhan duniawi.
Maka kalau kata Mbah Maimun Zubair, Allah yarham al-maghfurlah Mbah Maimun Zubair, beliau kalau engkau mengajar, kalau engkau menjadi pengajar, kalau menjadi ulama, usahakan engkau punya usaha agar tidak mengharapkan dunia dari keulamaanmu, kata Mbah. Coba Mbah Maimun begitu. Mbah Maimun juga masih usaha nih. Masih punya toko. Dulu wartel ya, sekarang udah nggak ada wartel, udah ditutup. Tapi punya kantin dia. Masih usaha. Ya, masih usaha agar jangan jadikan agamamu sebagai usaha. Nah, jadi ulama-ulama sendiri udah masih punya usaha. Nah, kenapa? Karena dia masih punya tanggungan ya, masih punya kewajiban, masih punya anak, masih punya istri ya kan, yang wajib untuk dinafkahi. Maka dipenuhi itu maisahnya, kebutuhan hidupnya dengan cara mencari. Jadi Imam Ghazali menyatakan dalam kitab Minhajul Abidin, dalam kitab bukan Minhajul Abidin, kalau Minhajul Abidin Imam Ghazali, kalau Minhajul Thalibin Imam Nawawi. Kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, ya manhaj orang-orang yang ahli ibadah, ada manhajnya Pak. Kalau kita mau ibadah tuh mesti ada manhajnya. Jadi ada pegangannya, ada pedomannya. Contoh, orang yang bertajrid, udah saya mau sekarang udah mau jauhin dunia dah. Ya, itu boleh dan memang itu bagus, tapi buat orang yang sudah tidak ada lagi kasab, sudah tidak punya kewajiban kerja. Kenapa dia udah nggak punya kewajiban kerja? Karena duitnya udah banyak, duitnya belum dipotong-potongin, ada yang belum dipetik-petikin, ada begitu. Ya maksudnya kontrakan, ya kan tinggal metik doang kan. Nah itu kalau dia sudah seperti itu, maka wajib, kata Imam Ghazali, bahkan wajib tajrid. Udah waktunya engkau tajrid. Tajrid itu adalah mengosongkan diri dengan urusan duniawi, tinggal menuju Allah. Nah itu tajrid itu. Udah makom. Tapi kalau yang masih makom kasab, masih kasab itu masih harus kerja. Kenapa dia wajib kerja? Belum ke tajrid dulu, dia belum boleh ke tajrid. Lantaran masih punya kewajiban, masih banyak yang belum dipenuhi. Kalau motor masih kredit, ya kan? Motor, Bapak motor lunas apa kredit? Kredit lagi, kreditnya kencang amat. Nah ini masih kasar, masih jalur kasar, cari suruh nyari duit. Jadi ibadahnya orang yang masih punya kewajiban, masih belum memenuhi kebutuhan, nama ibadahnya kasab, kerja. Ya kerjanya itu ibadah. Ya kerjanya tapi orang yang sudah tidak perlu kerja karena udah terpenuhi, maka itu ibadahnya namanya tajrid, mujarrad, kosong, mengosongkan diri dari kebutuhan dunia. Yang benar begitu, namanya Minhajul Abidin. Jadi jalan-jalan, pedoman-pedoman pelaksanaan bagi orang yang pengen ibadah. Jadi ibadah itu ada aturannya. Ya ibadah ada aturannya. Jadi yang sudah makomnya, dunianya sudah penuh, maka makomnya tajrid. Kalau dunianya belum penuh, maka makomnya kasab. Banyak begitu tuh Pak. Dulu mualim Syafi'i Hazami itu ada muridnya ngikutin beliau sampai berhenti kerja. Kerjanya di BUMN. Begitu ngikut pengajian enak banget. Enak kalau ngajian mualim kan enak kalau ngikutin pengajian beliau. Saking enaknya berhenti kerja. Mualim nggak tahu nih kalau orang berhenti kerja. Ada mulu, hari Senin ada, hari Kamis ada, hari Minggu ada. Mualim sampai itu, ente ada mulu nih.
Iya mualim saya udah berhenti. Lah emang apa berhenti? Terus saya milih ngaji aja dah. Ya kata mualim, tak dulu di rumah punya bini nggak? Punya. Anak? Ada. Bininya udah kenyang belum? Ya belum. Anak? Ya belum juga. Udah kata mualim gue pecat jadi murid. Udah ngaji cukup yang hari Kamis saja gitu. Mau kerja lagi, akhirnya kerja. Boleh diberhentiin kerja kalau udah cukup. Udah punya Indomaret, Bapak udah punya Indomaret belum? Kerja. Ngajinya malam Jumat ya, malam Jumat, Minggu pagi, udah jangan semingguan full ngaji aja kerjaannya. Ada aja di mana-mana, ya kan rokok joinan. Gimana ini kalau begini nih? Dan namanya nggak minhajul abidin pegangannya. Bukan pedoman untuk untuk orang-orang yang ahli ibadah. Jadi ibadah tuh ada pedomannya, Pak. Nggak boleh ngawur ya, nggak boleh ngawur. Nanti agama ini jadi fitnah kalau begitu. Banyak orang difitnah. Apaan tuh ngajarin zikir doang, zikir akhirnya pada kagak kerja, pada males kerja, kerjaannya tidur, ya bangun-bangun makan, masang umbul-umbul. Ntar nyari makan dari mana-mana, numpang makan sini. Acara mah sukses, rajin banget ikut acaranya. Cuman yang agak punya duit, gimana kira-kira? Ya, jadi ya salah begitu salah. Saya belajar dari kiai-kiai saya ya, Kiai Lirboyo, kiai saya, Kiai Buntet tuh kiai saya, muridnya ribuan, tapi nggak ngarepin dari murid enggak. Dia buka kantin, dia bikin kebun apa namanya, kebun tebu ada, kebun padi ada, sawah padi ada, sampai pohon belimbing dia, sampai bikin pohon belimbing tuh, kebun belimbing itu usahanya, usaha membantu metik-metikin belimbing lagi kiai, sampai kagok kita gimana megangin tangganya ini, kiai nyomot sendiri belimbingnya. Itu dia pengen ngajari kalau saya saja yang sudah seperti ini masih kasar ya, masih keperluan masih keperluan ya, rumah tangga atau keluarga. Jadi betul di sini dicantumkan oleh Imam Ghazali di waktu siang sampai dengan asar, maka isi salah satunya yaitu dengan ya ausahin fi ma'asin, atau bergerak berjalan di dalam mencari kebutuhan hidup, litasta'ina bihi, agar dapat membantu dengan kebutuhan hidup itu ala dinika, atas agama. Jadi orang bisa semangat ibadah karena hidupnya udah tenang. Kalau hidupnya belum tenang pasti ibadahnya juga kacau. Jangankan Bapak imam aja, kalau bulan ini belum bisa bayar kredit motor, tuh imam bacaan surahnya kebalik mulu kan? Benar, khotbah Jumat aja kacau. Ya bisa nyata ini benar Indosiar ini. Kalau Indosiar benar itu Pak, bermasalah. Kiai mubalek ceramah di rumah habis berantem sama bini, itu panggung habis diinjek-injek ke bawah ya, ke bawah pengaruh. Nah itu sosok kiai. Bagaimana kalau orang awam? Ya, karena itulah menjadi catatan penting buat kita bahwa kalau orang udah tenang hidupnya, ibadahnya juga khusyuk ibadah. Satu ketika ada orang Baduy, ya kan, datang ke Masjid Nabawi, terus itu yang biasanya orang ontak dicangcang di tempat cangcangan parkiran ontak, dia emang enggak, dilepas aja. Dibilang tawakkaltu Allah, saya bertawakal aja sama Allah. Kalau udah di masjid masa iya ontak kabur, ontak hilang. Kata Nabi dia gituin aja, ontaknya benar-benar hilang. Biar kata di masjid, kata Nabi salah. Jadi ini namanya aliran Jabariyah. Aliran Jabar menyerahkan semua kepada Allah. Enggak, harus ada qadariyahnya, harus ada usaha. Maka aliran kita disebut Asy'ariyah, yaitu menyatukan antara Jabariyah dan Qadariyah. Tidak boleh pasrah 100%, enggak boleh juga usaha 100%. Enggak boleh kok usaha 100%. Ya, enggak bisa usaha 100%.
100% nggak bisa. Pasti ada faktor X. Di tengah usaha itu ada yang tidak bisa, di luar kemampuan kita ada. Namanya jabarun. Jangan juga semua dipasrahin sama Allah. Dipasrahin sama Allah kayak orang nyebrang ya, kalau emang udah Allah tentuin kita selamat selamat, kalau ketubruk ya ketubruk, nyebrang kagak tengok kanan kira-kira gimana Pak? Ya mati kegiles. Maka ada keseimbangan antara Qadariyah dan Jabariyah, namanya Asy'ariyah. Imam Asy'ari itu ngambil jalan tengah. Jadi selain kita usaha 50%-nya berserah di, ada usaha, ada berserah diri. Nggak boleh, itu yang namanya tajrid tadi, itu menyerahkan semua kepada Allah. Itu pun kata Imam Ghazali kalau sudah tercukupi semuanya. Jadi prinsipnya agama bisa kokoh kalau kehidupan dunia sudah terpenuhi. Summa sholli arba'a raka'atin, lalu setelah itu masuk waktu asar. Kita disuruh sholat sunnah 4 rakaat qoblal asri, sebelum asar ada yang namanya qobliyah asar. Kalau di sini dicantumkan 4 rakaat. Wa ba'da jawabil muazzini, dan sholat 4 rakaat qobliyah asar setelah selesai menjawab al-muazzin, setelah jawab muazzin. Fahiyah, dan adapun 4 rakaat itu adalah sunnatun muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dikuatkan oleh Nabi, sunnah yang sangat dikuatkan. Itu namanya sunnah muakkadah. Ada sunnah ghairu muakkadah. Faqad qala Rasulullah, dan sungguh telah berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an, rahimahullahu, Allah merahmati imra'an, akan seorang sholat yang sholat itu imra'an itu orang, arba'an yaitu 4 qoblal asri, 4 rakaat qoblal asri sebelum asar. Orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sholat fajtahid ayyuna laka du'aahu. Fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah engkau, ayyuna laka, agar memperoleh engkau du'aahu, akan doanya Nabi. Jadi Nabi mendoakan bahwa orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat itu dapat doa langsung dari Nabi, Allahumma arhamhu, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia, rahmatilah dia. Yang sholat asar 4 rakaat, sholat qobliyah asar 4 rakaat. Jadi asar itu berapa rakaat kita? Jadi 8 rakaat. Nah ini kepada para muazzin harus ngasih kesempatan nih, kalau kita udah ngaji kita bidayah, kasih kesempatan untuk yang sholat 4 rakaat waktu asar. Karena dalilnya Imam Ghazali mencantumkan bahwa 4 rakaat ini adalah merupakan sunnah muakkad qobliyah asar, sebelum asar 4 rakaat sunnah muakkad. Jadi tolong para muazzin berikan kesempatan orang biar bisa sholat 4 rakaat. Kalau sholat 4 rakaat di siang hari, ini kan masih siang nih Pak, kalau asar masih siang, maka yang utama adalah sholatnya langsung 4 rakaat 1 kali salam Pak. Enakan begitu tuh. Karena kadang-kadang muazzin kagak sabaran. Kalau kita udah takbiratul ihram, udah keadaan sholat, baru dia kagak berani, masih ada yang sholat kan gitu ya. Tapi kalau udah sholat 2 rakaat, terus kita mau naik lagi, kata muazzin, pakai nambah lagi lu, gua komatin dah kan gitu ya. 2 aja. Tapi kalau kita dalam keadaan sholat kan nggak berani muazzin komat. Ya kalau kita masih sholat, nah makanya ambil 4 rakaat langsung Pak. Usolli ya sunnatal asri arba'a raka'atin gitu. Usolli sunnatal asri arba'a raka'atin, atau usolli sunnatan qobliyatal asri arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Usolli sunnatan qobliyatal asri arba'a raka'atin
rakaatin sunatan lillahi ta'ala. Itu langsung 1 kali salam 4 rakaat, karena yang berdasarkan beberapa imam menyatakan, termasuk Syekh Abdus Somad Al-Palembani dalam kitab Hidayatus Salikin, sholatun nahari arba'an kata dia. Kalau sholat siang yang paling bagus 4 rakaat langsung. Tapi kalau 4 rakaat jangan pakai tahiyat, awal, langsung Pak berdiri. Begitu rakaat kedua jangan pakai tahiyat awal, langsung nyambung rakaat ketiga, dan habis Fatihah baca surah. Habis Fatihah baca, kalau 4 rakaat zuhur kan rakaat ketiga tanpa surah ya Pak, Fatihah nggak pakai surah. Tapi kalau qobliyah maka ke rakaat ketiganya tambahin surahnya tuh. Jadi baca surah habis Fatihah 4 kan? Rakaat pertama Fatihah surah, rakaat kedua Fatihah surah, rakaat ketiga Fatihah surah, rakaat keempat Fatihah surah. Tapi nggak pakai tahiyat. Kenapa demikian? Untuk membedakan antara qobliyah asar sama sholat jangan sama Pak. Kalau Bapak pakai tahiyat juga nanti sama asarnya, maka tinggalin tahiyat pertama, diganti dengan baca surah. 1 rakaat Fatihah surah, 2 rakaat Fatihah surah, 3 rakaat Fatihah surah, dan terakhir 4 rakaat Fatihah surah. Ya. Terus sekalian, ada yang ingin bertanya terkait dengan qobliyah asar? Apa dari Johor di rumah aja? Nggak mulai iktikafnya mungkin? Ya, terkait dengan iktikaf, grup modelannya ya? Ya. Modelannya ya? Ya. Iktikaf di masjid, kalau ada sholat subuh kita pulang dulu lah ya, mandi bersih-bersih. Kemudian kita mulai itikaf karena nggak punya kegiatan misalnya. Betul ya. Jam 8 kita sudah masuk, kemudian sholatlah duha dan sebagai tahiyat dan sebagainya. Tapi kita memutusnya di asar aja karena habis asar punya urusan gitu. Jadi itikafnya cuma dari jam 8 sampai asar itu. Gimana? Ya. Jadi ada 2 versi ini pendapat ulama. Pendapat ulama yang pertama berdasarkan hadis tadi, man iktakafa yauman. Kata hadis Nabi, siapa yang beriktikaf seharian. Jadi iktikaf itu seharian. Jadi orang disebut iktikaf, maaf ya, sehari semalam dia iktikaf. Itu baru disebut iktikaf. Nah, ini yang pahalanya akan Allah jadikan pembatas antara dia dan neraka 3 tingkat. Ya. Sementara ada juga yang ulama menyatakan bahwa diamnya kita walaupun dudukin pantat sebentar itu udah iktikaf. Tapi bukan iktikaf sunnah. Ya, bukan iktikaf tidak masuk iktikaf kategori sunnah. Kalau kategori sunnah itu yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah, nyambung sama ibadah Ramadan. Ya, wal aqifuna fil masajid. Mereka yang beriktikaf pada malam-malam ganjil itu sehari semalam tuh Pak, dia nggak pulang-pulang. Kalau dia pulang maka putus iktikafnya, diulang lagi. Ya, kalau dia pulang ke rumah ini maka iktikafnya putus, nanti masuk masjid ngulang lagi, dihitung awal lagi Pak. Nah itu wal-aqifuna fil masajid. Itu di bulan Ramadan yang malam ganjil tuh iktikafnya sehari semalam tuh, enggak pulang-pulang. Ya kalau pulang dulu bentaran gua nanti kayaknya bagi piala champion nih ya, beres nanti. Putus tuh Pak iktikafnya. Ya. Tapi ada ulama yang menyatakan kita duduk di sini namanya iktikaf. Cuman iktikafnya niatin, bagaimana niatnya? Nah, maka diajarkan niat iktikaf yang model kayak kita nih. Nawaitu an a'taqifa
fi hadzal masjidi ma dumtu fihi. Ada kalimat itunya tuh. Kalau yang kalimat itikaf biasa kan sehari semalam nawaitu an ataqifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Itu yang niat itikaf sehari semalam. Bawa bekal tuh Pak, dibawa bekal. Ya bawa bekal, ntar keluar dikit, makan masih di sekitar masjid ya makan, terus masuk lagi baca Quran, wirid, sholat sunnah, kerjaannya begitu aja. Ya. Bagaimana Ustaz kalau orang itikafnya sambil ngerokok? Ya putus. Ya rokok makan sama kopi lagi ya. Jadi ya. Jadi itikaf itu sekedar makan batalin buat makan tuh ngisi perut masuk lagi tuh dia itikaf namanya. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Itu yang sehari semalam. Tapi kalau yang sebentaran tapi tak mendapatkan pahala iktikaf. Pahala orang beritikaf dapat dia. Apa bagaimana niatnya? Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi. Nawaitu an a'taqifa, saya niat hendak beriktikaf fi hadzal masjid, di masjid ini ma dumtu fihi, selagi saya ada di situ. Selagi saya ada di dalamnya. Begitu saya keluar berarti saya udah nggak iktikaf lagi. Itu namanya iktikaf sebentaran. Kayak kita mas sholat Jumat nih Pak, habis sholat tahiyatul masjid, jangan niat iktikaf dulu. Niat iktikaf itu kan setelah tahiyat masuk masjid, jangan dulu duduk sebelum engkau 2 rakaat. Maka 2 rakaat tahiyat, begitu tahiyat tuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kita dapat keberkahan iktikaf. Siapa tahu besok kita di hari kiamat sama orang yang lagi itikaf ditandain, oh dia tuh kayaknya ada itikafnya tuh, biar kata bentaran doang ditarik sama dia. Itu namanya berkah itikaf. Niatnya habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tahiyat tuh Bapak doa niat tadi tuh Pak. Biasanya di masjid ditulis tuh niat itikaf. Sekarang saya keliling-keliling masjid, di sini juga nggak ada ya. Nah, biasanya ditulis tuh. Dulu pada nulis dulu. Kalau sekarang masjid mah kagak diitikafin kan ya. Kagak diitikafin tapi dimasukin buat rebahan. Enak banget di masjid ada AC-nya adem banget. Ya, ada kan yang gitu ya. Itu nggak itikaf memang buat rebahan. Diitikafin kayak kita sholat Jumat, tahiyatul masjid, habis tahiyatul masjid agar dapat berkahnya itikaf, Bapak niat yang tadi tuh, nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi. Saya niat itikaf di masjid ini ma dumtu fihi, selagi saya ada di dalamnya. Ntar kalau saya udah keluar mah udah nggak itikaf saya gitu. Jadi itikafnya dengan sendirinya terbatas. Itu namanya itikaf reguler ya. Yang reguler ya, ntar kalau yang kelas premium lain lagi itu ya. Yang premium mah itu yang sehari semalam tuh dia udah putus sama keluarga, nggak boleh dia pulang ke rumah, kecuali qadil hajat. Sekarang kan nggak bisa qadil hajat di musola masjid kan udah disiapin ya, toiletnya udah ada kan. Berarti batal qadil hajat pulang ke rumah. Kalau dia pulang ke rumah sekedar qadil hajat berarti batal itikafnya. Mulai lagi, nggak dihitung dari start awal lagi tuh, nggak dihitung sehari putus lagi, nanti ngulang lagi. Jadi kayak begini nih kita nih bisa itikaf. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi. Syarat itikaf adalah di dalamnya terisi ibadah, apa taklim, apa zikir, apa baca Quran. Ya itu itikaf isinya itu tuh, baca Quran, zikir, sholat sunnah, taklim, itu itikaf juga. Ya begitu. Lagi? Lebih ada? Lain ada? Coba begini. Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wa'fu 'anna ya karim. Ighfir lana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin irhamna ya Arhamar Rahimin irhamna ya Arhamar Rahimin irhamna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah al-mu'azzamah wa sabil matani an taftaha lana bi kulli khair wa anta tafaddala alaina bi kulli khair wa anta ja'alana min ahlil ilmi wa ahlil khair. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman yanfa'una. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Mubarak Al-Ustaz Zainal Abidin